105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di edisi 29 Oktober 2021 dan bertepatan di hari Jumat ya rekan Raw. Ini sepertinya Jumat terakhir di bulan Oktober ya. Sekarang sudah menunjukkan formasi pukul 20:13 ya. Itu artinya kita sudah masuk di acara talk show hukum dan di Studio Raw FM sudah hadir narasumber kita. Ada Bang Samsuri Azhari Nasution SH. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sri, selamat Iya, malam juga para pendengar Raw FM dimanapun berada. oke baik. Gimana kabarnya hari ini Bang? Ya Alhamdulillah kabar baik Sri. Iya, berkabar baik walaupun di luar cuaca cukup tidak bersahabat ya. Ya, Oke, baik rekan Rau, kali ini kita akan membahas tema yaitu hukum kepailitan dan PKPU ya. Jadi buat rekan Rau yang mungkin sudah punya pertanyaan dari tema kita, boleh silahkan dikirimkan melalui via chat WhatsApp atau juga boleh berkomentar langsung di live Facebook kita di @raupadangsidimpuan dan boleh juga berkomentar di live Instagram kita di @raufmpadangsidimpuan. Kalau Facebook hanya Rau Padang Sidimpuan, kalau Instagram pakai FM ya. Baik, langsung saja nih kita tanyakan sama Bang Samsuri kenapa memilih tema hukum kepailitan dan PKPU pada malam hari ini. oke. Begini, Sri. Mm-mm. Ini kan belakangan hari ini cukup banyak di media atau di berita itu tentang BUMN kebanggaan kita, perusahaan penerbangan Garuda yang di ujung tanduk kepailitan. Nah, kemudian juga selain daripada itu di masa-masa uh, saat ini, yakni pada masa uh, COVID-19 ini kan banyak pelaku-pelaku usaha itu yang tumbang dalam artian mungkin tidak tidak melaksanakan suatu kewajibannya Mm-mm. dalam hal utang piutang. Nah, oleh karena itu saya rasa malam hari ini cukup menarik ketika kita berbicara berdiskusi mengenai hukum kepailitan itu. Kira-kira apa perbedaan antara hukum kepailitan dengan PKPU, kemudian apa konsekuensinya, lantaran apa bedanya gugat biasa, perdata, eh, wan prestasi dengan kepailitan. Nah, saya rasa itu alasannya kenapa malam hari ini saya tertarik untuk mengangkat isu tentang hukum kepailitan dan PKPU. Oke, baik. Ini sudah ada bertanya langsung ya nih dari via live Instagram kita. Ada Nenes_13. Baik, dia bertanya bagaimana sih PKPU bisa terjadi? Oke, sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan dulu. Eh, Pertama, bahwasanya hukum kepailitan dan PKPU itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Nah, di dalam undang-undang itu bisa kita temukan suatu definisi Mm-mm. apa yang dimaksud dengan kepailitan. Jadi kepailitan itu adalah suatu proses sita umum yang dilakukan oleh seorang kurator terhadap seluruh kekayaan atau aset yang dimiliki debitur untuk mengurus dan melakukan pemberesan terhadap piutang si debitur kepada kreditur. Jadi saya jelaskan dulu, si kreditur ini adalah orang yang memberikan piutang, sedangkan si debitur adalah orang yang berutang. Nah, sedangkan PKPU itu PKPU itu kan kalau secara eksplisit memang tidak ditemukan definisinya di dalam undang-undang itu kan, Mm-mm. tetapi berdasarkan kata PKPU itu merupakan suatu proses penundaan
kewajiban pembayaran utang. Artinya hal ini dilakukan untuk memenuhi unsur pencapaian suatu perdamaian antara si kreditur dan si debitur untuk menyelesaikan terkait dengan kewajiban harta utang piutang ini. Nah, saya ingin kembali ke pertanyaan kapan PKPU itu dapat diajukan. Jadi PKPU itu sebenarnya bisa saja diajukan baik itu oleh si debitur sendiri maupun oleh si kreditur. Artinya baik itu diajukan oleh orang yang berhutang maupun yang memberikan piutang. Nah, setidaknya persyaratan dalam hal mengajukan kepailitan dan PKPU itu ada 3. Yang pertama itu yang jelas ada hutang. Itu syarat yang utama. Kemudian yang kedua disebutkan bahwasanya ada kreditur yang lebih dari 2. Artinya krediturnya ini harus minimal dua orang atau 2 pihak. Nah, atau lebih. Dan syarat yang ketiga bahwasanya di antara hutang itu ada salah satu yang sudah jatuh tempo dan sudah dapat dilakukan penagihan. Nah, ketika ketiga syarat ini sudah memenuhi, maka pihak-pihak baik itu kreditur maupun si debitur ini dapat mengajukan gugatan, baik itu gugatan kepailitan dan PKPU. Sebenarnya di dalam proses persyaratan ini juga saya rasa masih banyak menimbulkan berbagai persoalan ya. Semisalnya di dalam tentang syarat minimum hutang piutang. Jadi di dalam mengajukan PKPU maupun kepailitan ini itu tidak ditentukan berapa minimal hutangnya yang boleh diajukan. Lalu bagaimana ketika misalnya jumlah aset ini ternyata melebihi daripada jumlah utang. Sementara konsekuensi daripada suatu kepailitan itu kan sangat berbahaya dan sangat menakutkan sekali bagi si debitur ketika dia dipailitkan. Karena apa? Karena ketika misalnya pengadilan menyatakan bahwasanya perusahaannya atau seseorang itu dinyatakan pailit, maka dia sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap usahanya itu kan, sehingga usahanya itu diambil alih oleh seorang kurator. Nah, ketika itu diambil alih maka ya artinya dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi kan. Nah, sehingga jangan sampai ketika misalnya orang melakukan gugatan pailiti itu sebenarnya hanya untuk menutup eksistensi daripada suatu perusahaan, bukan alasan untuk menerima pembayaran kerugian misalnya, tetapi untuk menutup eksistensi daripada perusahaan ini atau untuk menutup eksistensi daripada pengurus perusahaan ini. Dia memanfaatkan kedua syarat yang diatur undang-undang. Misalnya ada minimal 2 kreditur ya. Kalau perusahaan saya rasa hampir banyak perusahaan itu memiliki atau melakukan hubungan utang piutang dengan berbagai banyak pihak. Artinya ketika misalnya kita menemukan satu orang saja di luar kita yang merupakan sebagai kreditur, maka itu sudah terpenuhi misalnya. Kemudian karena misalnya tidak ditentukan minimal jumlah utang itu, seperti saya katakan di awal, ini kan ketika jatuh putusan pailit maka si pengurus tidak mempunyai hak. Lalu bagaimana misalnya ketika ternyata setelah dinyatakan pailit, kemudian dihitung ternyata aset daripada si perusahaan ini lebih besar daripada jumlah kredit. Sisa daripada si aset ini mau dikemanakan? Belum lagi misalnya hutang itu sebenarnya masih dikatakan kategori sedikit. Artinya si perusahaan ini masih bisa grow up, bangkit.
belum lagi kita misalnya berbicara mengenai dampak-dampak terhadap karyawan perusahaan ini yang mungkin akan menimbulkan PHK. Nah, sehingga saya rasa pengertian ataupun syarat-syarat daripada kepailitan dan PKPU ini harus benar-benar diatur agar tidak sederhana sekali gitu loh untuk melakukan gugat pilot. Kemudian juga di dalam undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik bagaimana misalnya keharusan apa yang harus dilakukan oleh seorang kreditur, apakah PKPU ataukah kepailitan dulu atau PKPU dulu. Harusnya sebenarnya karena PKPU itu adalah merupakan tujuannya, semangatnya adalah untuk menemukan titik perdamaian. Harusnya dalam undang-undang ini juga harus mensyaratkan bahwasanya gugatan kepailitan itu harus boleh diajukan ketika sudah dilakukan gugatan PKPU misalnya. Namun ketika misalnya PKPU ini juga masih tidak menemukan jalan atau tidak juga terselesaikan dengan PKPU ini, barulah misalnya boleh dilakukan gugatan pilot. Tetapi ternyata undang-undang tidak memberikan syarat itu, artinya si kreditur mempunyai hak atau bebas memilih langkah apa yang harus dilakukan, apakah itu PKPU atau kepailitan. Yang jelas ketika kepailitan, maka tidak ada eksistensi lagi bagi pengurusnya. Artinya perusahaan itu dapat dipastikan akan tutup. Sedangkan sedangkan PKPU, penundaan pembayaran kewajiban pembayaran hutang ini, masih ada eksistensi atau usaha kepada si pelaku usaha ini, kepada si debitur ini, untuk untuk menyelesaikan persoalannya dan mengembangkan usahanya lagi kan. Nah, itu sedikit perbedaan di antara kedua ini. Nah, lalu bagaimana prosesnya nanti kita jelaskan pada sesi yang berikutnya. Oke, baik. Dan ini sebenarnya masih ada pertanyaan dari live Instagram, tapi nanti akan kita jawab ya, Bang. Oke. Dan kita bacakan dulu dari Dwi Ratnasari, apakah PKPU bisa menghentikan kepailitan suatu perusahaan? Baik, kalau gitu nanti akan kita jawab dan stay tune terus di live Instagram kita untuk Dwi Ratnasari dan juga stay tune di live Facebook kita dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri dan juga bersama Bang Samsuri Ashari Nasution SH. Tentunya di Talkshow Hukum dengan tema Hukum Kepailitan dan PKPU. Dan tadi sebelum kita break sudah ada pertanyaan dari Dwi Ratnasari. Yang pertanyaannya, apakah PKPU bisa menghentikan kepailitan suatu perusahaan? Oke, saya jawab yang pertanyaan dulu. Iya, baik. Inilah yang saya sebutkan tadi bahwasanya di dalam undang-undang kepailitan dan PKPU ini sendiri tidak mengatur secara spesifik yang mana yang harus sebenarnya dilakukan. Artinya boleh saja apakah itu kepailitan duluan atau PKPU. Artinya tetapi ketika misalnya di dalam hal yang bersamaan diajukan dalam waktu yang bersamaan, maka hakim harus lebih mendahulukan untuk menyelesaikan PKPU-nya ini dulu. Tetapi ketika misalnya katakanlah misalnya sudah ada putusan perusahaan atau debitur dinyatakan pelit, maka kemudian ada permohonan rekonstruksi, maka permohonan rekonstruksi ini tentu tidak akan bisa membatalkan daripada si putusan pelit ini. Nah, itu dia jawabannya. Oke, baik. Ini kita lanjut ke, baik, sebentar. Kita lanjut ke pertanyaan nih dari, oke, boleh silahkan dihubungi kembali ya untuk Anda di 0822 9 4 kali 6105. Boleh silahkan bertanya dan ini tadi ada pertanyaan sebelum pas kita break ya, Bang. Oke.
kita bacakan dulu. Apakah hukum kepailitan dan PKPU diatur oleh pemerintah? Dan jika iya, kenapa harus diatur oleh pemerintah? Oke, baik. Eh, Ya, memang betul masalah kepailitan dan PKPU itu secara umum atau secara apa namanya dasar-dasarnya itu memang diatur oleh pemerintah, yaitu dia melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Nah, tetapi bagaimana misalnya rekonstruksi itu atau apa yang harus dilakukan dalam rekonstruksi itu, bagaimana kesepakatan daripada pihak-pihak antara si kreditur maupun si debitur, sebenarnya pemerintah tidak ikut campur dalam hal itu. Jadi dia hanya mengatur secara umumnya saja, bagaimana proses pengajuan kepailitan, bagaimana proses pengajuan rekonstruksi. Nah, kenapa diatur oleh pemerintah? Memang seyogianya kan kalau dalam lingkup perdata itu kan sebenarnya antara person dan person atau orang privat dengan privat kan. Nah, sebenarnya pemerintah di sini mengatur itu untuk memberikan suatu kepastian hukum mengenai hal-hal di luar yang diatur di dalam perjanjian antara pihak-pihak ini, antara tentu pihak-pihak ini, antara si kreditur dan si debitur kan. Tetapi ketika misalnya secara spesifik bagaimana utang piutangnya, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana pembayarannya misalnya, itu tentu bukan merupakan suatu apa namanya yang diatur oleh pemerintah. Itu tentu kembali kepada daripada pihak-pihak yang melakukan kontrak ini kan, dengan berajaskan kebebasan berkontrak gitu kan. Nah, jadi yang diatur pemerintah itu hanya sebatas hal umumnya saja. Oke, baik. Ini ada yang mau bertanya secara langsung melalui via telepon ya. Boleh silahkan dicoba kembali di 0822 99996105. Baik, silakan dihubungi kembali dan sampaikan pertanyaan Anda di 0822 9 4 kali 6105. Jika Anda ingin bertanya langsung dengan narasumber kita secara langsung melalui via telepon, boleh silakan bergabung di 0822 94 kali 6105. Baik, kalau gitu kita kembali ke via chat WhatsApp dulu ya. Ini juga sudah ada pertanyaan. Oke, apakah kurator dapat menyelenggarakan RUPS, mengubah anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris? Oke. Begini, memang kalau kita melihat eh, di dalam undang-undang tentang PT misalnya, pengubah atau mengganti direktur dan komisaris itu kan hanya dapat dilakukan melalui RUPS. Dan kemudian RUPS itu hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya setengah tambah satu atau melebihi setengah daripada pemilik saham yang ada di dalam perusahaan itu. Tetapi itu kan sebenarnya di dalam kondisi yang normal. Ya. Nah, ketika misalnya kondisi pilot, maka kurator itu diberikan tugas untuk membereskan terkait utang piutang, dalam artian bahwasannya memang baik itu direksi maupun komisaris itu secara otomatis hak dan kewenangannya itu sudah melekat kepada si kurator. Maka dia tidak perlu lagi mengganti pengurus karena tugasnya bukan untuk mengembangkan usaha itu, tetapi tugasnya hanya untuk spesifik di dalam hal melakukan pemberesan utang piutang terhadap kreditur. Misalnya menentukan berapa jumlah kreditur, kemudian mengumpulkan aset, mencocokkan utang piutang, melakukan pelelangan terhadap aset, melakukan pembayaran kepada kreditur. Jadi dia tidak lagi untuk memikirkan bagaimana untuk mengembangkan suatu usaha ini. Berbeda misalnya ketika di dalam PKPU. Kalau PKPU dia bukan disebut sebagai kurator tetapi sebagai pengurus. Jadi dia sebagai pengurus, dia tidak diberikan wewenang untuk mengganti direksi karena yang tentu harus tunduk terhadap undang-undang PT itu kan. Tapi
dia turut di dalam perusahaan itu sebagai mengurusi bagaimana proses penyelesaian kewajiban daripada si perusahaan ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu kepada si kreditur-kreditur lainnya. Sehingga masih ada kesempatan terhadap si perusahaan ini untuk mengembangkan atau melakukan usaha-usaha bisnisnya. Tentu ketika ada usaha itu maka diperlukan suatu kepengurusan seperti direksi, misalnya seperti komisaris. Nah, jadi saya rasa itu penjelasan mengenai hal itu. Oke, jadi gimana nih Bang kalau misalnya harta kreditor pilot tidak mencukupi untuk membayar hutang? Terus apa yang bisa dilakukan oleh kreditor tersebut untuk melunasi hutangnya? Jadi itu dia konsekuensinya ketika misalnya terjadi pilot. Jadi begini, pertama saya jelaskan dulu apa bedanya gugat biasa dengan eh, gugat pilot. Ketika dia gugat biasa, maka konsekuensi pembayaran ganti rugi itu hanya dilakukan kepada orang yang menggugat. Misalnya katakanlah gugatannya karena misalnya utang piutang, jatuh tempo, dia melakukan gugatan one prestasi misalnya. Maka si perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada si kreditur, dan kemudian si kreditur mengajukan aset, salah satu aset si perusahaan untuk dilakukan sita jaminan untuk membayarkan kredit. Nah, itu walaupun misalnya si perusahaan ini memiliki banyak kreditur, yang dibayar tentu hanya kepada si kreditur yang melakukan gugatan. Nah, itu dia ketika dia gugatan biasa. Tetapi ketika misalnya gugatan pilot, bahkan seorang kreditur yang tidak melakukan gugatan pun, maka itu diselesaikan semua. Karena ketika pilot, bahasanya tidak ada lagi dalam artian ini ditutup gitu, perusahaan ini akan ditutup. Artinya berapa aset yang ada, nah itulah yang dibagi-bagikan kepada si kreditur-kreditur, baik yang melakukan gugatan maupun yang tidak melakukan gugatan. Makanya oleh karena itu ketika misalnya ada jatuh putusan pilot, perusahaan dinyatakan pilot, maka setelah ditunjukkan kurator dan hakim pengawas tentunya, maka si kurator ini akan membuat suatu pengumuman di koran menyatakan bahwasanya perusahaan ini akan dinyatakan pilot, dan kemudian si kurator akan melakukan suatu yang namanya rapat kreditur. Maka setiap kreditur dengan hanya membawa bahasanya dia sebagai kreditur dan si perusahaan ini mempunyai utang terhadap dirinya, maka dia sudah bisa ikut di dalam rapat itu. Nah, pada saat rapat itu, maka si tugas kreditur ini tentu akan mencocokkan jumlah hutang ini, termasuk terhadap kreditur-kreditur yang tidak melakukan gugatan. Misalnya, yang melakukan gugatan hanya 2 orang. Nah, misalnya si krediturnya ini ternyata ada 10 orang. Ya, termasuk kepada kepada si 8 orang ini tentu si kurator harus menyelesaikannya. Tapi itu dia, ada beberapa kreditur ini kan dibedakan berdasarkan tipenya juga. Misalnya kan ini kreditur itu dibagi terhadap 3 macam. Misalnya ada yang dikatakan kreditur preferen, kemudian ada yang dikatakan kreditur separatis, ada yang dikatakan kreditur konkuren. Nah, tentu penyelesaiannya ini berdasarkan kedudukannya nih. Misalnya kedudukan yang paling diutamakan adalah kreditur preferen. Siapakah orang yang termasuk dalam kreditur preferen ini? Yang termasuk di situ tentu misalnya negara, utang pajak misalnya, maka itu harus didahulukan. Nah, kemudian juga melalui putusan MK, kreditur preferen ini juga termasuk hutang piutang terhadap pekerja. Itu juga harus didahulukan ketika perusahaan menyatakan pilot. Jadi segala kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada si karyawan, baik itu misalnya uang pesangon dan lain sebagainya, maka itu harus dibayarkan. Dan kedudukannya itu adalah kedudukan yang paling tinggi sebagai kreditur preferen. Nah, kemudian yang kedudukan yang kedua adalah kreditur separatis. Nah, ini adalah kreditur yang memegang hak jaminan, seperti hak jaminan hak gadai, hak
hipotek, hak tanggungan atau hak fidusia misalnya. Tentu kan karena sudah ada hak yang telah dipegangnya, maka tentu dia sudah tidak terlalu khawatir lagi karena hak jaminan ini sudah memberikan jaminan kepadanya. Nah, yang terakhir adalah kreditur konkuren. Nah, saya rasa itu eh, apa 3 tipe. Nah, kembali ke pertanyaan, lalu bagaimana ketika misalnya ternyata si perusahaan ini asetnya tidak Iya. mencukupi untuk pembayaran. Nah, itu juga merupakan suatu konsekuensi terhadap si kreditur. Makanya jadi ketika misalnya perusahaan dinyatakan pailit, sebenarnya tidak ada jaminan bahwasanya jumlah utang yang dibayarkan itu sesuai dengan hutang. Karena pada dasarnya prinsipnya berapa jumlah aset, maka itulah seluruhnya yang dibagikan atau yang diberikan kepada kreditur. Apakah semuanya kreditur mendapatkan sesuai dengan jumlah hutangnya? Ya, itu syukur. Kalau misalnya tidak mendapatkan, ya apa mau dibuat, sementara perusahaan juga sudah tidak ada aset, sudah ditutup gitu kan. Makanya saya katakan sebenarnya berbeda antara kepailitan dengan PKPU ini. Sedangkan ke PKPU ini tentunya masih ada proses-proses untuk si perusahaan ini melakukan pembayaran, misalnya dengan melakukan perpanjangan jangka waktu atau mengurangi pokok bunga atau misalnya memberikan jaminan. Artinya sebenarnya kalau untuk penerimaan pembayaran, sebenarnya kalau menurut saya terjaminnya itu lebih kepada PKPU daripada proses kepailitan ini. Ya, saya rasa itu untuk jawaban mengenai Oke, kreditur. baik. Dan kalau gitu sepertinya kita harus break kembali dan jangan kemana-mana rekan Rau. Kita masih kembali lagi tentunya di segmen ketiga yaitu penyampaian kesimpulan dari tema kita ini. Sebenarnya sih memang masih banyak pertanyaan yang masuk ya, tapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin boleh dicoba kembali di lain waktu ya. Dan kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Baik, masih bersama Sri dan juga bersama Bang Samsuri Ashari, tentunya di tema hukum, kepailitan, dan PKPU. Dan ini sudah masuk satu penelpon ya Bang, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo? Halo, selamat malam. Iya. Dengan siapa ini? Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Bang Rakit. Oke. Baik, boleh. Silakan sampaikan pertanyaan Anda. Jadi saya kan pemegang saham minoritas. Apa bisa saya sebagai pemegang saham minoritas mengajukan kepemilikan atau mengajukan PKPU terhadap perusahaan saya sendiri? Oke, boleh diulang sekali lagi? Saya kan saham minoritas Iya, pemegang di saham perusahaan saya. minoritas. Iya. Apa saya bisa mengajukan gugatan PKPU atau gugatan kepemilikan terhadap perusahaan saya sendiri? Oke, baik. Kepada Bang Samsuri mungkin boleh dijawab pertanyaan dari beliau. Oke. Jadi begini Pak ya, ini menurut saya bahwasanya posisi daripada Bapak itu kan sebenarnya sebagai debitur ya, karena selaku perusahaan. Nah, tentu karena di dalam perusahaan itu terdapat beberapa pemilik saham, makanya berdasarkan jumlah atau orang-orang yang berada dalam pemilik saham itu, tentu keputusan tertingginya kan adalah di dalam rules. Jadi dia sebenarnya tidak mengkotak-kotakkan antara si pemilik saham mayoritas atau pada si minoritas. Yang jelas kan segala keputusan atau aktivitas daripada si perusahaan itu tentu berdasarkan rules. Nah, ketika misalnya di dalam rules itu terdapat suatu hasil keputusan bahwasanya
kita perusahaan harus melakukan gugatan pailit, maka tentu bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa dilakukan secara terpisah karena posisi orang bapak tidak dipisah-pisahkan sebagai pemegang saham minoritas atau mayoritas, tetapi di dalam satu yang namanya debitur. Nah, sehingga keputusan itu harus dapat satu lah di antara seluruh pemegang saham. Halo? Ya, jadi kalau misalnya lain tidak setuju terhadap usul saya untuk mengajukan PK, terus gimana gitu kira-kira? Artinya begini, Pak, saya rasa itu kan itu sudah merupakan suatu konsekuensi. Artinya mungkin ketika contoh kita sudah tidak nyaman dengan kondisi perusahaan itu, mungkin dalam hal proses pengambilan keputusan itu tidak sesuai. Tentu secara pribadi kita bisa menjual saham kita kepada orang lain dan tidak bergabung dalam perusahaan itu misalnya. Tetapi ketika kita masih mempunyai kepercayaan yang kuat bahwasanya dengan keputusan bersama itu adalah keputusan yang terbaik, walaupun itu di luar daripada keputusan atau pendapat kita pribadi, ketika kita masih percaya bahwasanya perusahaan ini akan grow up, maka ya kita biarkan saja kita mengikut terhadap keputusan apa yang diambil di dalam RUPS. Karena pada dasarnya kan begini, Pak. Pada dasarnya setiap pemilik saham, baik itu pemilik saham mayoritas atau pemilik saham minoritas, tentu tidak ingin dia merugi. Tentu tidak ingin membuat suatu keputusan atau membuat suatu kebijakan yang pada nantinya memberikan dia rugi, perusahaannya ini rugi. Nah, saya rasa itu penjelasan terhadap itu. Artinya kita tidak bisa melakukan gugatan, mungkin secara individu kita bisa menjual saham kita tersebut misalnya. Tapi Pak, perusahaan itu punya utang saya. Kenapa, Pak? Kan udah jadi tempo, Pak. Iya, ya itu dia tadi, karena kan baik itu keuntungan maupun kerugian itu kan nanti akan dibicarakan dalam RUPS. Lalu bagaimana penyelesaian eh, prosesnya ini, eh, tentu akan ada keputusan-keputusan antara pemilik saham. Tapi setidaknya begini saja saya rasa, Pak, solusi yang mungkin lebih bagus. Mungkin Bapak secara personil misalnya bisa memberikan masukan kepada komisaris, yang nantinya komisaris ini kan yang bersifat sebagai pengawas, atau paling tidak ketika saran itu keluar daripada komisaris tentu akan diperhitungkan oleh si direktur kan atau pengurusnya. Nah, saya rasa begitu, Pak. Oh, jadi kalau misalnya sudah utang saya jatuh tempo, tapi komisaris maupun pemegang saham lainnya tidak membayar utang saya tidak bisa mengajukan gugatan pailit gitu ya. Sekarang Bapak posisi sebagai debitur atau kreditur? Sebagai yang meminjam atau yang memberikan utang? Oh, kan saya tapi pas saya ini bagi utang kepada perusahaan karena perusahaan sudah buat surat pernyataan utang kepada saya, tapi saya bukan sangat minoritas, bisa tidak gitu kira-kira saya ngajukan kredit ke perusahaan saya. Kalau komisaris dan perusahaan bayarkan. Oh, kalau dalam kasus yang Bapak ceritakan, jadi harus kita bedakan posisi Bapak sebagai pemegang saham minoritas dan posisi Bapak sebagai kreditur atau orang yang memberikan piutang. Jadi kalau posisi Bapak sebagai kreditur, walaupun misalnya Bapak di sisi lain adalah merupakan selaku pemilik saham minoritas juga, ya tentu Bapak boleh-boleh saja untuk melakukan gugatan itu kan. Tapi dalam hal posisi Bapak bukan sebagai pemegang minoritas, tetapi posisi Bapak selaku kreditur atau orang yang memberikan piutang kepada si perusahaan.
Kalau itu tentu boleh, Pak. Iya, saya sudah mengajukan gugatan, tapi tidak diterima sama pengadilan. Itu gimana itu Pak solusinya? Kalau masalah untuk itu tentu banyak yang harus kita diskusikan itu, Pak. Mungkin terkait hal-hal formil. Saya rasa kalau misalnya hal formil sudah terpenuhi, tentu akan diterima oleh pengadilan. Tapi ketika misalnya pengadilan menolak oleh karena hal-hal formil tersebut, maka tugas kita adalah untuk melengkapi hal-hal formil yang kurang lengkap itu. Ya, saya rasa begitu, Pak. Oke, baik. Cukup untuk pertanyaannya. Oke. Ya, karena kalau begini Pak, satu lagi, pengadilan itu menolak saya karena saya pemegang saham, sementara saya juga dihutangi sama perusahaan. Mungkin saya bingung gitu Pak. Nah, jadi saya mungkin bisa komunikasi langsung sama Pak Samsuri untuk mengambil langkah hukum gitu Pak. Oke, Pak, mungkin kita boleh diskusi lebih spesifik. Nanti saya berikan kontak saya ke nomor Bapak. Iya, baik. Nanti dilanjut mungkin di luar jam talkshow kita ini ya Pak, untuk selanjutnya. Dan terima kasih untuk pertanyaan Anda. Nanti boleh saya kirimkan kontak dari Bang Samsuri kepada Anda. Dan kalau gitu boleh disampaikan kesimpulannya Bang, ini sudah mepet sekali waktunya ya. Oke, kesimpulan saya sebenarnya begini, bahwasanya undang-undang kepailitan ataupun PKPU kita saat ini harusnya kita review ulang lagi. Artinya harus syarat yang ditetapkan di dalam undang-undang yang hari ini harus kita lebih perketat, terutama misalnya terkait dengan jumlah minimum utang, atau misalnya jumlah aset itu harus lebih kecil daripada seluruh jumlah utang misalnya, atau bahkan pilot harus boleh dilakukan ketika misalnya PKPU sudah tidak menemukan jalan. Nah, artinya bahwasannya memang pilot ini harus memang betul-betul jalan terakhir, karena yang perlu kita perhatikan bahwasanya tidak hanya sebatas utang piutang antara si perusahaan dengan si kreditur, tetapi juga kita harus memikirkan bagaimana nasib atau orang yang menggantungkan hidup ataupun yang bekerja, yang mengambil upah daripada perusahaan itu. Ketika kita mengambil langkah pilot, maka tidak ada kesempatan yang kita berikan untuk melakukan kelangsungan terhadap usahanya itu. Sedangkan kalau kita mengambil langkah PKPU, tentu masih kita memberikan jalan atau peluang untuk si perusahaan itu bisa tumbuh dan berkembang lagi. Saya rasa itu kesimpulan dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk semua pendengar setia Raw FM yang sudah bergabung pada malam hari ini, tentunya di Talk Show Hukum. Dan jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle, dan selamat malam.